adalah by the way ini bukan lipstick kecompel ya, ini tuh ada jerawat gitu. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Leswara. Hari ini kita mau bahas soal produk-produk yang aku suka banget di bulan Mei lalu atau May Favorites. Nah sebelumnya aku minta maaf banget nih karena May Favorites kali ini telat banget datangnya karena satu dan lain hal, aka gue lupa karena waktu itu lagi lebaran dan biasa itu aku syuting Favorites tuh di tanggal-tanggal segitu gitu. Jadi sorry banget nih. Nah sebagai disclaimer, this video is not sponsored at all, so yeah, if you guys are interested please keep on watching. Oke guys, jadi ini jangan kaget ya, produknya dikit soalnya emang aku tuh kalau misalnya masukin produk ke dalam favorites aku bener-bener picky banget, jadi aku make sure aku bener kayak gue emang beneran suka atau enggak gitu loh. Dan insyaallah produk-produk ini emang bener-bener yang kayak aku suka banget sih so far gitu. Nah langsung aja kali ya dari produk pertama, yaitu yang udah mau habis, yaitu si Foreskin Sake SPF 50 PA+++ Protect Weightless Sunscreen. Jadi ini sunscreen mereka itu mengandung Centella asiatica sama niacinamide. Sebenarnya aku tau pakai itu karena ada niacinamide-nya dan aku tuh lagi butuh sunscreen yang ringan, soalnya kan aku tuh sempat breakout banget kemarin ini dan gimana ya, aku nggak mau nge-skip sunscreen gitu sih, jadi aku pakai ini dan ternyata cocok banget sih, kayak itu enteng banget di kulit aku, bener-bener teksturnya tuh lotion. Ada sunscreen yang emang tebel dan harus di blend dulu kan baru dia itu berasa bagus gitu di kulit, ngerasa. Kalau ini tuh enggak, ini tuh bener kayak light lotion atau bisa dibilang kayak thick essence gitu, jadi sangat-sangat ringan, baunya juga nggak menyengat sama sekali, kayak bau fresh dikit aja gitu. Dan yang aku suka dia tuh mengandung centella, jadi emang beneran pas dipakai itu kayak calming muka gitu loh, enggak yang jadi lengket atau panas muka atau gatel, enggak. Alhamdulillah di aku sih juga sepertinya tidak membuat breakout. Aku tuh perhatiin banget kan apa yang kira-kira bikin aku breakout, dan aku pakai ini udah agak lama. Enggak sih, dia nggak bikin yang kayak ada jerawat gimana gitu, tapi kalau misalnya aku pakai itu dan malamnya pakai sesuatu yang baru terus ada jerawat, nah itu berarti karena sih produk baru itu kan. Jadi sepenglihatan aku sih dia nggak bikin aku breakout. FYI kalau kamu nggak tahu jenis kulit aku tuh acne prone tapi juga sensitif dan juga kombinasi. Jadi dimana T-zone aku tuh sebenarnya awalnya tuh berminyak ya, kalau siang juga berminyak, tapi kalau sudah malam wah kering banget sih. Jadi gue juga kayak kadang bingung gitu maunya apa. Mungkin aku tuh dehidrasi, makanya sekarang aku lagi cari-cari skincare yang gentle. Oh iya, terus lagi menurut aku pribadi ya, it sits well under makeup juga. Jadi dia nggak bikin si makeup di atasnya licin dan harganya cukup affordable and it is a local product. Aku bakal repurchase atau enggak, kemungkinan besar iya, tapi nanti sih karena aku masih punya yang travel size-nya. Jadi aku bener-bener mau sampai habis banget dan nanti baru aku tentuin. Karena gimana ya, nyari sunscreen yang cocok itu tuh susah buat kita yang gampang jerawatan. Kalau kamu nggak hoki, kamu bisa jerawatan hanya karena pakai satu sunscreen. Dan kalau bekas jerawat kamu itu PIE seperti aku, kamu pasti nggak pengen jerawatan karena satu jerawat kecil aja bekasnya lama banget hilang ya kan. Jadi gitu sih, that's that from me. I really like it. Terus ngomong niacinamide, aku juga suka banget sama niacinamide something yang mana sebenarnya aku udah pakai lama, maksudnya udah punya lama tapi waktu itu aku sempet kayak pakai nggak sampai akhirnya di bulan Mei itu aku dari awal ke pertengahan sampai akhir gitu aku pakai terus tiap hari pagi dan malam sampai aku tuh repurchase di bulan itu juga dan udah tinggal setengah juga. Dan tapi setahu aku mereka udah punya yang gede, tapi waktu itu kayak lagi sold out, gue nggak ngerti deh, pokoknya gue beli aja yang ada cepet-cepetan karena gue butuh gitu kan. Nah terus sebenarnya si niacinamide-nya something ini tuh gak yang kayak bikin kamu langsung kayak wow putih bekas jerawat hilang, nggak akan ya, itu nggak akan terjadi dengan skincare apapun yang aman karena emang hasilnya tuh nggak mungkin instan. Tapi yang aku rasain adalah satu, dia benar-benar menambahkan muka aku karena dia ada bead-nya juga kan. Terus sebenarnya ini dari kalian sih yang bilang kayak kak itu bekas jerawatnya jadi pada pudar. Terus gue mikir gue pakai apaan ya waktu itu. Nah gue pakai niacinamide itu sih emang. Jadi masanya tuh minggu lalu atau 2 minggu lalu. Aku tuh seminggu bener-bener mungkin kalian kaget sih. Aku bener nggak pakai toner gitu-gitu yang aneh-aneh. Pokoknya aku kayak detox aja gitu karena waktu itu aku mencoba sebuah produk retinol baru tapi gue nggak mau nyebut nama. Gue nggak ngerti sih itu salah sih produk itu atau gimana. Tapi kayaknya kulit aku belum siap untuk kita semua, jadi skin barrier aku tuh belum siap untuk dikasih retinol, tapi udah aku pakein dan jedar, wow, langsung 4 jerawat baru di bawah 4 guys, 4 besok lagi ya, mau nangis gak lu? Panik dong. Terus kayak ya udahlah, akhirnya aku coba deh nggak usah pakai apa-apa dulu, bercuci muka dulu aja pakai yang gentle, nanti aku juga akan ada cuci muka yang aku pakai. Terus kayak
bener, alhamdulillah it clears up banget, ngebantu banget biar si kulitnya jadi tenang dan regenerasi lagi sendiri. Pokoknya dia benerin sendiri lah, kerja sendiri. Tapi kan akan ada di titik kayak wah kering banget nih muka berasanya gitu. Akhirnya karena saat itu belum mau pakai moisturizer dulu, akhirnya aku pakai si Something Niacinamide ini karena aku ingat dia tuh teksturnya licin sih, kayak gel bening licin gitu, dan pas dipakai itu kayak bikin jadi bener-bener lembab banget. Jadi aku kayak ya udahlah pakai ini aja daripada nggak pakai sama sekali dan nggak pakai yang lain lagi. Nah, itu ngebantu banget sih, dan ternyata alhamdulillah bonusnya adalah dia ngebantu buat inflamasinya jadi jauh lebih tenang. Terus juga mungkin nggak tahu sih kalian yang lihat, katanya sih lebih pudar bekas-bekas jerawatnya, dan juga emang dia ngebantu juga buat kayak biar kulitnya tuh nggak terlalu cepat bermasalah gitu. Soalnya kan dia ngebantu ngebenerin skin barrier kita kan kalau masalah. Kalau dibandingin sama si The Ordinary, menurut aku lebih suka jauh si Something ini sih, dan dia lebih murah juga kan. Kalau si The Ordinary kalau di aku kayak ya udah gitu loh, kalau ini tuh kayak berpas dipakai lembab, jadi kayak nggak cuma niacinamide doang, dan aku juga lebih ngerasa yang ini lebih ngefek di aku gitu. Mungkin karena si The Ordinary itu dia pakai zinc kan, setahu aku. Suatu tips lagi dari aku, kalau kamu baru mau cobain si niacinamide ini, coba pakainya nggak usah banyak-banyak. Jadi tuh dulu tuh kesalahan aku pas awal-awal pakai ini, kenapa nggak begitu suka, adalah karena aku ngerasa kayak lengket banget. Ternyata tuh kebanyakan, jadi bener kayak satu pump kecil aja tuh udah cukup banget gengs buat seluruh muka. Yang penting kayak cepet ngeresap gitu, yang penting sampai bener-bener ngeresap. Terus ya udah deh, gitu aja sih. Oke, lanjut ke cleansernya. Nah, jadi saat aku lagi detox itu pakai cleanser apa gitu kan? Aku pakai cleanser ini. Ini itu si Bioderma atau Derm yang Ultra Gentle Shower Gel. Kamu bisa sendiri sudah segini ya. Kira itu lo pakai sabun mandi? Iya betul. Ini sabun mandi sebenarnya. Ini sabun mandi, sabun seluruh badan. Ini untuk normal to dry sensitive skin. Ini bisa buat bayi juga bahkan. Dan ini memang diformulasikan bisa buat muka juga. Jadi pokoknya buat segalanya gitu. Aku pas coba ini, itu sebelumnya aku lagi pakai Simple yang refreshing gel wash. Terus dia oke, tapi untuk saat itu nggak tahu kenapa aku ngerasa agak drying saat itu. Terus abis itu ya udah dong, akhirnya cobain aja pakai ini karena itu dikirimin, tapi this is not sponsored ya. Terus kayak aku bener-bener ya nih ya guys, FYI, sebelum gue mencoba produk, gue akan buka dulu ingredients listnya di Inside Coder atau di Skin Karisma, dan aku cek ada sesuatu yang bisa men-trigger jerawat nggak atau fungal acne atau gimana, dan ini sih setahu aku safe. Terus kayak yaudah deh coba aja. Terus wow, lu free, aku suka banget sih. Dia bener-bener kayak bikin muka tuh bersih tapi gentle. Tapi gimana ya cara jelasin ya, maksudnya kayak bukan masalah bersih tapi lembab doang, itu udah pasti ya kalau dengan yang kayak gini. Tapi somehow aku merasa kayak dia tuh juga menenangkan kulit aku yang saat itu lagi iritasi parah gitu. Tapi nggak usah berekspektasi tinggi-tinggi ya, maksud aku kayak ini sih dengan pengalaman aku yang aku bandingin sama facial wash lain. Nah, aku kan sekarang juga lagi cobain si Matcha Hempea Crave Beauty, tapi aku belum bisa kasih review sih karena aku masih lebih lama sih pakai yang ini. Terus so far menurut aku gimana ya, ada plus minusnya sih. Tapi ini tuh minusnya menurut aku karena dia ada parfumnya, tapi dia parfumnya ada di bagian paling akhir banget, dan so far alhamdulillahnya di aku tuh dia tidak bikin aku iritasi sama sekali. Pokoknya abis juga pakai itu enak banget pokoknya. Kayaknya kalau kamu yang kulitnya gampang alergi gitu bisa cobain ini. Aku juga bisa pakai ini buat tangan aku. Kadang-kadang kan kalau saya cuci tangan, kalau keseringan jadi kering banget kan, pakai ini jadi aman gitu. Dan Bioderma tuh brand yang memang setahu aku juga banyak banget dokter kulit yang pakai dan menyarankan gitu. So ada rasa aman tersendiri aja bagi orang-orang kayak gue yang suka takutan nyoba produk gitu sih. Nah, masih dalam Bioderma, this one is amazing. Lip balm ya, si yang Atoderm juga. Gue kayak pas cobain, aku kayak padahal jujur ya, to be completely honest, aku kira ini cemen lip balmnya karena kayak yaudah kayak lip balm standar aja, kayak putih gitu. Tapi ternyata nggak cemen sama sekali, bener-bener kayak pas aku pakai malamnya sampai pagi bener masih lembab kayak baru dipakai. Kalian pasti mau nanya, cover sama si For Skin Sake masih lebih lembapan mana? Ini, jauh lebih lembapan ini. Padahal ini menurut gue udah lembab banget kan, tapi this one is still, dibanding sama DHC lebih lembapan mana? Ini. Dan kalau DHC itu lebih ke oil, kayak pakai lip oil. Sama Laneige lip sleeping mask lebih lembapan mana? This one. Percaya nggak percaya? Laneige itu emang kayak rasanya lembab banget, tapi kalau misalnya kamu bener-bener lagi super dry and kayak cracking, you must try this one menurut aku. Karena ini kayak apa ya, nggak tahu sih, gue ngerasain jadi kayak obat gitu loh, karena kayak menyembuhkan crack lips aku sekarang udah nggak cracking lipsnya, jadi like wow gitu. Selanjutnya bahas tentang face mist. Jadi ini adalah face mist Sassy. Mungkin kamu juga udah pernah lihat di IG aku, cause I really like this pas awal-awal aku cobain, tapi sekarang I really love this. Aku pakai bukan sebagai skincare sih seringannya, aku lebih sering pakai dia buat setting spray. Why? Karena semua makeup kecakar diri sendiri, karena semua makeup aku di bawahnya kalau pakai ini langsung jadi glass skin look beneran. Jadi bener-bener kayak dia tuh kayak
mengawinkan semua make up di muka aku, terus kayak meleleh di muka, terus jadi kayak glowingnya tuh tahan lama, nggak yang kayak cuman sekejap terus ntar pas udah kering udah, nggak, literally glowing. Jadi gue yang kayak wow, I love you so much. Dan the mist is super duper fine. The only thing adalah yang aku perhatiin, kamu jangan semprot ini di atas lantai kalau bisa, karena pas udah kering agak licin gitu loh jadinya. Jadi itu sih paling mungkin gue freak aja kali ya, nggak tau deh. So this one is so good and the bottle is so cute. Ini dari Makeover. Aku suka banget sama all-purpose sanitizernya. Ini bisa buat hand, brush, and surface. So basically it's for everything. Kenapa sukanya? Satu, mistnya enak. Itu satu. Kedua, kenapa? Gede banget. Jadi lo gak usah takut cepet habis. Dan harganya affordable untuk segede gini. Ini 200 ml padahal. 3 adalah formulanya. Jadi dia dipakai ke tangan pun itu tuh beneran kayak, kalau yang gel yang biasanya banyak yang moisturizing juga, tapi kalau yang spray gini biasanya tuh bikin kering banget ya, nggak, alkohol banget kan, mau nangis kalau untuk orang-orang yang tangannya gampang kelopek kayak saya. Ini enak banget, ini kayak bau aloe vera ya nggak sih? Mari kita baca. Nggak ditulis apa sih? Oh, ada olive oilnya. Pantasan jadi lembab. Terus ya udah, aku kayak kalau misalnya mau ngapa-ngapain nih, misalnya mau main laptop, mau ngapain, kayak semprot-semprot dari jauh aja dikit, dan itu fine mist, jadi nggak takut bakal kayak nyembur banget gitu loh. So this one is to look for, apalagi di masa-masa seperti ini. Bisa buat makeup juga. Dan wanginya, sumpah aku tuh mamaku beli beberapa desinfektan, baunya aneh, freak gitu, kayak permen aneh lah pokoknya. Nah ini tuh enggak, wanginya nggak gengges sama sekali, seger, enak. Masih dalam Makeover. Aku juga suka banget sama ini. Ini adalah by the way ini bukan lipstick kecompel ya. Ini tuh ada jerawat gitu loh. Jadi ya udah. Dan aku lagi wear test foundationnya BLP. Kamu kalau belum nonton, nonton dulu. Jadi aku nggak bisa touch up. Ini aku suka banget juga sama si lip linernya dari si Makeover yang Flutter. Nah kekurangannya satu sih, dia tuh cepet patah kalau misalnya terlalu heboh makanya kayak aku. Tapi aku suka banget how creamy this is. Ya kan, tuh creamy, pigmented, dan warnanya itu kayak nanggung. Jadi kayak dibilang nude enggak, dibilang merah juga enggak. Jadi bisa dipakai buat segala makeup look. Ini aku juga sekarang lagi pakai. Aku tadi udah ngomong belum sih, aku lupa. Anyways, lipstick hari ini pakai Sada by Cathy Sharon yang baru nih, yang Amari. Lanjut to the last product I love this last month adalah So Good Almond Milk yang original. Jadi singkat cerita, aku tuh pernah banget yang namanya beli almond milk yang botol-botolan gitu loh, yang buatan homemade gitu. Tapi gampang banget busuk. Jadi aku udah kapok karena harganya juga lebih mahal jatuhnya, karena dia jualnya kayak 200 ml gitu. Akhirnya aku iseng beli ini karena waktu itu lagi nggak ada di Gomart gitu, lagi nggak ada si Visoy almond milk aku kalau nggak salah. So, aku pesen lah ini di Shopee. Apa di tempat? Aku lupa. Tapi ini ada di Shopee Mart. Terus kayak tanpa harapan, karena kayak biasa almond milk rasanya menjijikan yang di kotak-kotak gini. Makanya tadi, oh ya sedikit intro, makanya tadi aku sebelumnya tuh beli yang homemade gitu, tau kan? Tapi mohon maaf busuknya cepet banget. Nah akhirnya udahlah beli ini, iseng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget rasanya, tapi nggak creamy ya. Jangan bandingin sama Visoy ya. Visoy kan creamy banget. Ini enak tapi. Jadi almond milk kan rasanya biasanya kayak air beras tuh. Ini enak gitu. Emang ada, setelah aku ada pemanisnya dikit sih. Tapi pemanisnya itu ada sugarnya sedikit. But I don't mind. Karena sebenarnya kalau aku poinnya bukan di gulanya tapi di dairy-nya. Aku nggak bisa. So this one is highly recommended. Ini tuh 1 liter 50.000. Sedangkan biasanya banyak juga yang 200 ml tuh kayak 40 ribuan. Jadi kayak sayang say gitu. Ya ini enak, gampang, kayak ada tutupnya, tinggal masukin kulkas. Alhamdulillah nggak basi sih, kayak semingguan lebih tuh nggak basi. Aku pakai buat apa? Aku makan sereal, pakai itu aku campur ke smoothies, aku campur bikin cheese sauce juga bisa pakai ini. Jadi ya meskipun kejunya dairy, ini pakai kejunya, pakai heavy cream dikit, terus sama garam, oregano, dan enak, rasanya kayak keju biasa, nggak berasa freak gitu. Setidaknya kan mengurangi dairy-nya gitu. Apalagi ya, kayak udah sih itu doang guys. I think that's all from me. Sorry banget kalau agak singkat dan gaje mungkin. But all in all, thank you so much for watching. I really hope to see you guys soon on my next video. I hope you guys had a great time with me. Semangat, new normal, stay healthy, stay safe, and have a great day. Bye!